Selamat datang di SMK Al-Huda Sariwangi. Sekolah SMK Al-Huda Sariwangi ini merupakan SMK swasta nomor 1 rujukan di Tasikmalaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap pembelajarannya? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM Hakim, silakan dimulai. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Arif Saripudin, Aji Saputra, Aditya Mulyana, Abdul Aziz, Nopri Susilawati, Nabila, Maulana, Nurul Hakim, Deden, Hilman, Siti Fitria, Ibnu, Nia Aulia, Teja Yulandari, Yudis. Oke, alhamdulillah hadir semuanya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah MPC. Pernah mendengar MPC? Belum. Nah gini, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini yaitu MPC atau model view dan control, pertemuan yang sebelumnya pernah belajar yang namanya sebelumnya aplikasi atau software yang digunakan. Kan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah aplikasi berbasis web. Ya, itu. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah apa saja atau perangkat atau software apa saja yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web? Ada yang bisa? Ya, Dila, silakan. Ya. 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 Web browser. Oke, terima kasih Bila, tepuk tangan. Nah itu, jadi sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membuat webnya, website-nya. Sekarang, materi yang ditambahkan, bagaimana cara kita membuat sebuah website atau aplikasi dengan menggunakan konsep model, view, dan controller ini. Ya, sebelum kita membahas ke materinya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Oke. Ini tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita akan melaksanakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya sudah Bapak share ke dalam grup, ya, ke dalam grup kelas. Yang pertama, kita mengumpulkan informasi tentang konsep dari MPC-nya. Yang kedua, ada kita melakukan praktikum membuat kode program dengan konsep MPC. Dan yang terakhir adalah kita bagaimana caranya menguji aplikasi berbasis web yang sudah kita buat ke dalam konsep MPC atau berbasis MPC. Itu untuk tujuan hari ini. Oke. Yang selanjutnya, perhatikan gambar di depan ini. Ada konsep MPC-nya. Yang pertama adalah ada model, kemudian ada controller, ada view. Oke, coba perhatikan dari tampilan ini, apakah dari
Kalian ada yang bisa menjelaskan salah satunya dari model, dari gambar tersebut? Silakan. Ada yang bisa? Atau ada yang mau memberikan? Atau mau dipanggil? Ayo, di sana kan ada modulnya, kan sudah dikirim modul MPC-nya dengan kelompoknya. Silakan, tidak apa-apa, tidak bakalan ini. Eja, kenapa tidak mau? Mau dia tanya? Ayo, Dit, ada yang mau? Ada yang mau menjelaskan? Apa itu view, atau apa itu model, atau apa itu controller? Ya, Dit, gimana? Berdiri? Ya, boleh. Berdiri ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hadi Jana, perwakilan dari kelompok ingin menjelaskan tentang model. Ya. Jadi model adalah bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis dari aplikasi. Oke. Sudah? Ada lagi? Sudah? Cukup? Oke. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Sudah? Oke. Kita akan jelaskan apa itu konsep dari MPC-nya. Di sini ada 3. Yang pertama adalah modelnya, kemudian ada view, model, control, view. Oke. Model. Fungsi dari model adalah untuk ini. Nanti kita tampilkan. Nah, penjelasan dari MPC dari 3 ini. Nah, di sini ada modelnya. Model adalah bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola data. Jadi untuk mengelola datanya, untuk modelnya. View adalah bagian aplikasi yang bertanggung jawab untuk menampilkan, untuk tampilannya, atau untuk interface-nya, untuk tampilannya. Di sini ada model, ada view, ada controller. Fungsi dari controller adalah yang bertanggung jawab mengatur alur kerja dari aplikasi tersebut. Jadi yang mengaturnya adalah controller. Kemudian yang menampilkannya adalah, atau tampilan dari interface-nya adalah view, menggunakan view. Kemudian model yang bertanggung jawab untuk pengolahan datanya ya dari aplikasi tersebut. Untuk konsep MPC ini itu bagaimana? Sudah ini atau ada yang ini? Jadi kontrol untuk mengkontrolnya, mengaturnya, mengatur dari aplikasinya. Nah, setiap permintaan dari pengguna itu yang menampilkannya adalah controller. Fungsinya mengatur dari model dan view-nya. Jadi dikontrol. Seperti halnya kita sehari-hari, kalau kita menonton televisi, pada saat kita berpindah channel menggunakan apa? Remote kan? Nah, remote tersebut digunakan sebagai kontrol untuk konsep ini. Jadi untuk kontrolnya, mengatur dari model dan view-nya. Nah, view di sini adalah tampilan dari televisinya atau tampilan dari sebuah websitenya, gitu. Ya. Kemudian ada modelnya. Model bertanggung jawab untuk menyimpan data ke dalam database. Ya, kita misal membuat data kelas, misalkan data kelas, data siswa di dalam sebuah database-nya, nanti yang akan bertanggung jawab adalah dengan model tersebut yang mengaturnya. Ya, itu. Gimana? Jelas? Oke. Nah, di sini ada video. Ada nanti video tutorialnya. Nanti supaya lebih ini ya, nanti bisa dilihat dari tutorial di sini. Nah, ini untuk video tutorialnya, nanti akan dikirim ke linknya, nanti bisa dilihat ya untuk videonya, tampilannya. Nah, nanti akan ditampilkan yang video. Di sini kan ada konsepnya, tadi kan sudah Bapak jelaskan. Nanti akan dikirim link untuk videonya, nanti bisa dilihat supaya apa? Supaya pada saat kita mengerjakan proyeknya
jika misalkan kita lupa, kita bisa melihat video tutorialnya untuk pembuatan aplikasi yang berbasis web menggunakan konsep MVC tersebut. Oke, ini. Ya, nanti tolong dibaca, ada soalnya dan ada database-nya di sana. Sudah ada database-nya. Tolong dibuatkan menggunakan konsep MVC tersebut. Ya, silakan. Sekarang duduknya berkelompok sesuai yang kelompok yang sudah dibuatkan. Ya, silakan. Bila kelompok berapa? Kelompok 2 ke sini, kelompok 2. Kelompok 1 mau di sana atau mau di sini? Kelompok 1. Di sini, di sana. Di sini. Berarti kelompok 1 di sini. Silakan kelompok 2. Jadi yang kelompok 2 kan? Ya, sebelah sini. Bila kelompok 1 sebelah sini. Ya. Ayo, tim kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 3 sebelah sana. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo pindah sama Nia ke sebelah sana. Ya. Oke. Ini untuk kelompok 1, KPD-nya sudah kebagian, laptopnya sudah ada. Ini laptop untuk kelompok 1, 2, ini untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada di belakang ya. Ini LKPD-nya. Ini maaf. Ini untuk kelompoknya. Oke. Silakan sebelum praktikum, siapkan dulu peralatannya, cek dulu laptopnya, apakah aplikasinya sudah bagus, sudah berjalan dengan bagus, ada examnya, cek examnya, kemudian kode editornya menggunakan Visual Code-nya, kemudian web browser-nya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cek untuk penggunaan database-nya. Database yang digunakan apa saja, kemudian tabel-tabel yang di sana, yang ada di LKPD, tabelnya ada 1, 2, 3 atau 4 tabel, cek tabelnya, disesuaikan dengan yang ada di LKPD-nya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Sudah cukup? Kalau sudah, silakan langsung ke laptop masing-masing. Yang kelompok 3 dan kelompok 4 ada di belakang laptopnya ya. Silakan. Boleh langsung. Jangan lupa ya, examnya tolong diaktifkan. Jangan lupa. Di sana ada aplikasinya, kemudian ada MySQL-nya. Buka terlebih dahulu examnya ya. Exam control-nya. Ada kan? Jangan lupa diaktifkan. Kemudian nanti tolong dijelaskan ya setiap. Nanti ada tampilan dari model di sini. Mohon maaf. Ada model, ada view, dan ada controller. Nanti tolong jelaskan. Silakan. Untuk praktikumnya, kita kesepakati terlebih dahulu 60 menit beres atau mau 90 menit terlalu lama. Sekarang kan hari Jumat, kita 40 menit beres ya. Oke, silakan. Kita mulai dari sekarang jam 9.40. Kita nanti harus beres jam 10.20. Ya kan? Udah 40 menit, silakan dikerjakan. Jika ada yang tidak jelas, tolong nanti tanyakan. Nanti Bapak akan ke sana. Ya, silakan. Sudah dibaca? Dibuka examnya, ada exam kontrolnya. Aktifkan terlebih dahulu. Ya, ada exam. Nah ini antasan lah. Nah, tunggu sih. Ada exam.
Iya, bagi-bagi tugas. Siapa yang jadi moderatornya? Siapa yang jadi pemateri? Iya. Iya. Bukan tunggu dulu. Udah dibuka. Nah, aktif. Iya. Ada yang sudah beres? Yang data pengelolaan data pribadi? Sudah membuat tabel data itu dibuatkan. Ada berapa tabel? Jumlah tabel. Jangan lupa diisi nama anggota setiap kelompoknya. Jangan lupa bagi-bagi tugasnya. Dibuka database-nya. Dibuka yang tadi lokal. Ya, sudah database-nya. Tampilkan. Waktunya 5 menit lagi ya. Tolong persiapan untuk presentasi sekarang. Oke. Waktunya sudah habis.
Untuk diskusi dan prakteknya, oke. Ada kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan proyeknya, ya, proyek yang berbasis web menggunakan konsep dari MVC-nya. Ada yang sudah siap? Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2 sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan persiapkan peralatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Hasan, perwakilan dari kelompok 2, dan di sini saya sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dari MVC. Sebelumnya perkenalkan juga anggota kami. Di sebelah kanan saya ada Yudi sebagai pemateri 1, dan di sebelah saya juga ada Nabila sebagai atlet. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, akan dijelaskan tentang materi tentang konsep MVC akan dijelaskan oleh saudara Yudis. Kepadanya diisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini contoh website yang kita buat yang menggunakan konsep MVC. Ini merupakan website tulis atau website yang digunakan untuk membuat list kegiatan yang akan kita lakukan sehari-hari. Yang kita ketahui ya, di dalam konsep MVC itu ada 3 bagian. Yang pertama ada model itu merupakan representasi data dari database. Kemudian yang kedua ada view merupakan bagian yang merepresentasikan user interface. Jadi semua tampilan yang kita lihat sekarang ini disimpan di bagian view. Yang ketiga ada bagian controller. Controller ini merupakan bagian yang mengatur alur kerja aplikasi, seperti menghandle request dari user, kemudian berkomunikasi dengan model, dan mengupdate view. Jadi bisa dibilang controller itu merupakan core logic dari aplikasi yang dibuat. Kemudian bagaimana cara konsep MVC ini bekerja? Nah, contohnya saat kita melakukan search, menuliskan URL di atas, tapi kita klik di belakang layar, yaitu melakukan request ke aplikasi. Nah, kemudian request itu akan di handle oleh si controller. Nanti si controller akan memprosesnya sesuai dengan permintaan dari user. Contohnya di sini, kita klik, controller akan meminta data ke database. Data yang diminta, contohnya ada makan, kemudian ada waktu. Ini merupakan data yang diambil dari database. Kemudian setelah datanya diambil, dimasukkan lagi ke controller akan mengupdate CPU-nya. Jadi controller akan mengupdate view sambil memberikan data ke view, kemudian view akan menampilkan tampilan ini. Sebagai materi kami telah menyampaikan tentang konsep dari MVC. Sebelum kami menutup presentasi kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang dari konsep MVC tersebut? Biar Naros, ada yang mau ditanyakan kelompok 1 tuh? Ya, dari kelompok berapa silakan. Izin bertanya dari kelompok 1, bagaimana sih cara kerja view itu tersendiri? Silakan. Jadi bagaimana cara kerja dari view? Dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Dari Adit saja. Ya. Jadi tadi yang view itu bagaimana cara kerja view-nya? Silakan. Jadi di dalam view itu ada beberapa file HTML yang di dalamnya HTML, JavaScript,
Jadi saat seperti tadi yang saya jelaskan, saat user melakukan request, nanti akan diolah oleh server, kontrol itu nanti akan dibagiin view, dan kode-kode HTML yang tadi akan ditampilkan menjadi tampilan grafik. Ya. Bagaimana, Dit? Sudah cukup? Ya. Boleh, silakan kalau sudah. Kalau begitu dari kelompok kami ya, maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Alhamdulillah sudah beres semuanya. Kita untuk presentasi dari project membuat aplikasi yang berbasis web menggunakan konsep dari MVC-nya. Gimana? Ada kendala pada saat kita pembuatan webnya atau aplikasinya dengan konsep MVC? Banyak kendalanya, tapi lebih mudah kan? Dikarenakan ada pengelompokan, yang mana yang menjadi modelnya, yang mana jadi view-nya, yang mana menjadi yang controllernya. Jadi pada saat ada error di kontrol, maka yang diedit atau yang diubah adalah script dari kontrolnya atau view-nya dan seterusnya. Yang selanjutnya, jadi sudah jelas dari kontrol ada view, ada modelnya untuk konsep dari MVC-nya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang konsep dari MVC? Silakan, ada yang mau? Ya, Novi, silakan. Budi ya, perkenalkan dulu, silakan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Ya, silakan. Pertama, penggunaan permintaan controller. Ya. Kedua, selanjutnya controller memproses permintaan dan interaksi dengan model. Ketiga, model mengambil data dan database dan mengirimkan ke controller. Controller kemudian data kita menampilkan ke kita. Sudah. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk memberikan kesimpulannya, Novi. Nah itu, jadi konsep dari MVC itu yang tadi kita jelaskan, ada model, controller, dan view-nya. Yang controller sebagai pengaturnya, yang modelnya, kemudian view untuk menampilkannya. Ya, sudah hampir bel pulang. Oke. Sebelumnya, terima kasih untuk kali ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ya, untuk pertemuan yang berikutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar yang namanya pembuatan aplikasi yang berbasis Android. Kan untuk hari ini kita belajar tentang berbasis web atau menggunakan PHP, ya. Nanti kita akan pelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya, kita akan belajar yang namanya aplikasi berbasis Android. Itu Bapak ucapkan baik terima kasih. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ya, alangkah baiknya pimpin berdoa terlebih dahulu. Ketua, ya, silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.